Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bayang-bayang masa lalu. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada banyak orang sebenarnya itu yang saat ini itu masih dibayang-bayangi oleh masa lalunya, Pak Paul. Dan masa lalu itu bukan sesuatu yang menyenangkan, justru masa lalu yang kurang menyenangkan. Tapi ada juga orang-orang yang bisa bangkit dari masa lalunya itu dan sekarang bisa hidup dengan baik gitu, Pak Paul, berprestasi dengan baik. Nah ini bagaimana Pak Paul sebenarnya? Yang Pak Gunawan katakan memang tepat ya. Sebetulnya kita ini nih terus-menerus dibayang-bayangi oleh masa lalu kita. Namun pada akhirnya terserah kepada kita apa yang akan kita lakukan dengan masa lalu itu. Ada orang yang berhasil melewati masa lalunya karena bersedia menatap masa lalunya. Yang saya maksud dengan menatap adalah sungguh-sungguh melihat sebenarnya apakah yang telah terjadi dan apakah dampak dari masa lalu terhadap dirinya sekarang ini. Setelah pengakuan itu dilakukan, maka orang ini kemudian berketetapan hati untuk mengadakan perubahan. Nah, malangnya Pak Gunawan ada sebagian orang yang tidak bersedia melihat masa lalunya. Mungkin baginya terlalu menyakitkan atau terlalu memalukan. Sehingga dia lebih suka menggunting masa lalu dari dalam kehidupannya. Persoalannya adalah masa lalu yang digunting itu tidak terbang meninggalkannya. Tetap ada di dalam dirinya. Dan, nah ini yang berbahaya, terus memberi pengaruh terhadap perbuatannya, tingkah lakunya, sikapnya, cara pikirnya, dan perasaan-perasaannya. Namun karena dia tidak mau melihatnya, kaitan itu dengan masa lalunya, maka dia terus-menerus pada akhirnya dikuasai oleh bayang-bayang masa lalunya. Ya, jadi usaha-usaha untuk melupakan masa lalu atau ya menghilangkan jejak masa lalu itu sebenarnya usaha yang sia-sia, Pak Paul. Betul, karena memang tidak bisa kita hapus, Pak Gunawan. Jadi yang kita perlu lakukan melihatnya apa yang sebenarnya terjadi, apa dampaknya pada diri kita sekarang ini. Kemudian mengakuinya, kita menjadi seperti ini, kita mempunyai masalah ini dan itu gara-gara masa lalu kita. Nah, kemudian mencoba untuk mengubahnya. Ya, tapi ada sebagian orang memang yang tidak mau masa lalunya itu diungkit-ungkit gitu, Pak Paul. Jadi kalau ada orang mulai mencerita atau menanyakan bagaimana masa kecilnya dan sebagainya, dia selalu menghindar atau bahkan ada yang marah gitu, Pak Paul, kalau dipersoalkan tentang itu. Betul, namun ya kalau dia terus begitu, masa lalu tersebut akan mengikuti dan bahkan menguasainya. Sebagai contoh, kalau kita mengalami kepahitan sebagai anak akibat orang tua bercerai, tapi kita tidak mau lagi melihat sebetulnya apa yang terjadi saat itu dan apa dampaknya pada diri kita. Kita mau menggunting masa lalu itu dari hidup kita. Saya khawatir di masa dewasa kita menjadi orang yang sangat susah percaya pada orang lain. Tapi kita menyalahkan orang, bukannya melihat diri sendiri. Kita berkata, mana bisa saya percaya, sebab dia begini. Nah, memang betul bahwa orang ini tidak sempurna. Pasti ada kekurangannya. Tapi kan inilah hidup, dan kita membangun kepercayaan bukan di atas kesempurnaan. Kita membangun kepercayaan di atas ketidaksempurnaan. Tapi orang ini selalu menyoroti kekurangan-kekurangan dan menjadikan kekurangan ini sebagai alasannya tidak bisa percaya pada orang. Berarti dia tetap diikat oleh masa lalunya, Pak Gunawan. Ya, apakah itu yang disebut masalah relasional itu, Pak? Ya, sebab akhirnya mengganggu masalah atau mengganggu relasinya dengan sesama. Nggak bisa dia akhirnya membangun sebuah relasi yang sungguh dalam dan bermakna, bebas dan nyaman. Nggak bisa. Selalu akhirnya tuh nantinya berujung pada konflik atau masalah lainnya. Ya, tetapi kalaupun kita itu percaya kepada orang lain gitu, Pak ya, kadang-kadang itu malah mengecewakan kita gitu. Nah, sebagian kita yang telah dikecewakan bangkit, belajar mempercayai orang lagi. Kita bisa berkata,
ya dia memang mempunyai kelemahan di sini, ya oke lah, saya memang terluka, tapi tidak berarti semua orang seperti dia. Kita nggak menyamaratakan satu orang dengan semua manusia di dunia. Tapi bagi kita yang masih dibayang-bayangi masa lalu, karena kekurang percayaan ini, akan menyamaratakan semua orang. Meskipun kita hanya dilukai oleh satu orang saja di masa sekarang ini. Atau kita itu dikecewakan oleh seseorang. Tapi kita masih bisa berkata, dia itu tuh terdiri dari banyak hal. Satu, memang telah mengecewakan, tapi ada banyak hal dalam dirinya yang positif. Nah, kita bisa melihat seperti itu. Tidak langsung mengecap orang itu tuh pasti orang yang nggak bisa dipercaya. Orang yang memang berkarakter buruk dan sebagainya. Kan belum tentu. Kita mempunyai kelemahan di satu aspek, belum tentu mempunyai kelemahan di semua aspek. Enggak. Tapi kalau orang diikat oleh masa lalu, cenderung menyamaratakan. Ya udah, pasti dia itu terus bermasalah dan saya nggak akan bisa percaya dengan dia seumur hidup. Seolah-olah semua perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh orang tersebut nggak bisa lagi dilihat apalagi diingatnya. Iya, Pak Paul, untuk lebih jelasnya Pak Paul, apakah ada di dalam Alkitab contoh-contoh konkret gitu Pak Paul? Ada, Pak Gunawan. Yang saya akan coba angkat adalah dua contoh anak Tuhan, Yefta dan Musa. Ada beberapa kesamaan antara kedua hamba Tuhan ini. Dan keduanya itu memperlihatkan pada akhirnya betapa masa lalu membayang-bayangi hidup mereka. Kesamaan antara Yefta dan Musa yang bisa kita petik pertama adalah keduanya orang yang tidak diterima oleh lingkungannya. Musa orang Ibrani, keluarga budak, dibesarkan di istana Firaun, bangsa yang menjajah Bani Israel. Itu sebabnya pada akhirnya dia memang terus melihat dirinya sebagai seorang Ibrani. Maka waktu ada kejadian di mana seorang Mesir berkelahi dengan seorang Ibrani, dia marah. Dia malah membunuh orang Mesir itu. Dan raja begitu marah ingin langsung membunuhnya. Kenapa Raja Firaun begitu marah? Bukankah kalau cucunya yang asli yang melakukan hal seperti itu, mungkin sekali dia nggak akan mau membunuh Musa. Tapi kan dia juga mungkin merasa ini Musa bukan orang dia kok, orang lain. Jadi reaksinya marah, mau makan membunuh Musa. Jadi Musa memang nggak pernah pas di lingkungannya. Demikian juga Yefta. Dia anak dari relasi haram. Ayahnya mempunyai hubungan dengan ibunya di luar pernikahan. Maka dia ditolak oleh saudara-saudaranya yang lain. Sebab dianggap anak yang tidak sah dari ayahnya. Jadi kita melihat keduanya itu anak-anak yang memang ditolak oleh lingkungannya. Nah, tampaknya penolakan ini Pak Gunawan membuat mereka bertumbuh besar dengan kemarahan yang tinggi. Nah, ini kesamaan yang berikutnya. Musa penuh dengan kemarahan melihat bangsanya, orangnya berkelahi dengan orang Mesir, dia marah, langsung dia bunuh. Padahalnya sebagai keluarga istana, dia bisa memerintahkan agar orang Mesir itu ditangkap saja. Enggak, dia harus bunuh, menunjukkan apa? Kemarahannya sangat besar. Nah, kita juga melihat adanya masalah dengan Yefta, ya. Nah, akhirnya kita melihat masa lalu itu tuh melahirkan masalah-masalah yang menjadi problem dalam kehidupannya. Dikatakan di kitab Hakim-Hakim 11 ayat ketiga, Yefta itu tuh menjadi perampok, ya, merampok orang. Ya, itu kan meresahkan orang, merugikan orang. Nah, kita lihat di sini masa kecil berpengaruh terhadap masa dewasa. Yefta dan Musa ditolak lingkungan, penuh kemarahan, sudah dewasa menjadi pemuda yang pemarah. Musa membunuh orang dengan gampang, Yefta menjadi perampok. Nah, kita melihat betapa eratnya kaitan antara masa lalu dan masa dewasa seseorang. Ya, padahal seperti Musa maupun Yefta, Pak, dilahirkan di tengah-tengah kondisi seperti itu kan bukan atas kemauannya sendiri. Mungkin Musa juga tidak kepingin lahir atau dibesarkan di tengah-tengah keluarga Firaun, dan Yefta pun tidak ingin lahir sebagai anak haram seperti itu, Pak Paul, ya. Nah, sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya, sebenarnya apa yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi seperti itu, Pak Paul?
Dari dua kesamaan ini dulu ya Pak Gunawan, memang kita harus berani melihat masa lalu kita itu Pak Gunawan. Dan mengakui bahwa itu yang terjadi. Bahwa saya ditolak oleh lingkungan saya. Bahwa memang saya itu tuh sebetulnya tidak pernah memilih lahir dalam situasi seperti itu, tapi ya dalam kehendak Tuhan saya dilahirkan di situ. Dan harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Kita harus menerima porsi itu. Pada hari ini kita bisa berkata bahwa porsi itu tuh nanti akan digunakan oleh Tuhan. Namun porsi itu sendiri kita harus terima. Jangan kita terus-menerus marah. Nah, dalam kasus Yefta dan Musa, perkembangan berikutnya menunjukkan memang kemarahan itu tetap ada dalam dirinya. Tapi Tuhan baik Pak Gunawan. Ini kesamaan yang berikutnya, Tuhan tetap memakai kedua hambanya ini. Yefta dipakai untuk melepaskan Israel dari bangsa Amon. Sedangkan Musa, Tuhan pakai membawa Israel keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, di sini kita melihat Tuhan tetap memang bersedia memakai mereka. Asalkan jadinya memang kita itu tuh bersedia dipakai olehnya. Tapi yang pertama memang kita harus terima porsi kita itu. Tapi sayangnya Pak Gunawan, meskipun Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada keduanya, pada akhirnya kekurangan mereka yang sama itu tetap menjadi kekurangan dalam kehidupan mereka. Dalam contohnya Musa, waktu Tuhan meminta dia untuk memerintahkan batu karang mengeluarkan air, dia marah. Dia pukul batu karang itu. Nah, akhirnya Tuhan jadinya menghukum Musa, kamu tak bisa memasuki tanah perjanjian. Karena engkau tidak menghormatiku di hadapan umatku. Engkau tidak menjaga kekudusanku. Kenapa Musa seperti itu? Marah lagi. Marah lagi. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Nah, ini kan ironis. Berpuluhan tahun tentang waktu antara peristiwa dia membunuh seorang Mesir dan yang kedua itu. Tapi ternyata di dalam masa Tuhan memakainya, emosi Musa seringkali menjadi titik kelemahannya. Demikian juga dengan Yefta. Belum apa-apa dia sudah bernasar. Pokoknya yang keluar dari rumah, yang pertama menyambut saya, setelah saya menang perang melawan Bani Amon, akan saya persembahkan kepada Tuhan. Putrinya yang keluar menyambut dia. Apa yang bisa kita simpulkan? Impulsif ya. Kurangnya pengendalian diri, gegabah. Nah, kegagabahan inilah yang akhirnya menjadi titik kejatuhan mereka ke dalam lubang-lubang masalah itu. Berarti memang dalam kondisi seperti itu, setiap orang akan mengalami lubang di dalam kehidupannya itu, Pak Pol ya? Betul, Pak Nah, ini Gunawan. bagaimana menutup lubang itu, Pak Pol? Nah, lubang itu pertama-tama harus kita kenali. Lubang apa itu? Dalam diri Musa, pengendalian diri. Dalam diri Yefta, pengendalian diri. Harus diakui sebagai masalahnya. Dan orang itu harus menjadikan ini proyek pertumbuhannya. Tadi di awal saya sudah singgung, kecenderungan kita bukan mengakui ini masalah kita, tapi menyalahkan orang lain. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai masalah dengan pengendalian diri, tidak bisa menahan emosi, mudah meledak dan marah. Seringkali kita menyalahkan orang. Kamu sih yang bikin saya marah. Kalau kamu nggak melakukan ini kan saya nggak marah. Jadi yang salah orang. Orang membuat saya marah. Nah, langkah pertama kita harus kenali lubang itu apa. Dalam hal ini misalkan pengendalian diri. Langkah kedua kita harus bertekad. Kita menjadikan ini proyek seumur hidup kita. Bahwa saya akan berusaha keras melawannya, mengatasinya. Dengan pertolongan Tuhan. Dengan datang lagi kepada Tuhan. Melalui pertobatan demi pertobatan dan tidak jemu-jemunya. Datang kepada Tuhan dengan penyesalan dan pertobatan. Daripada kita menyalahkan lingkungan. Selama kita menyalahkan lingkungan, kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan. Sebab kita tidak pernah meletakkan masalah pada diri kita. Nah, jadi penting kita menyadari lubang itu apa dan menjadikan lubang itu sebagai proyek yang harus kita tutup. Selain pengendalian diri, Pak Pol, apakah ada lubang-lubang lain yang biasanya itu berasal dari masa lalu, Pak? Misalkan kekurang percayaan, Pak Gunawan. Sebagian anak-anak memang ya harus mengalami kekecewaan yang dalam. Akibat apa?
perceraian orang tuanya, ketidaksetiaan orang tuanya. Sewaktu salah seorang dari ayah kita atau ibu kita meninggalkan kita, itu akan meninggalkan lubang kekurang percayaan. Kalau orang yang melahirkan saya, yang mengasihi saya, kok tega meninggalkan saya, tega mengkhianati saya, apalagi orang lain. Sesuatu yang tadinya telah menjadi bagian hidupnya yang aman, terkoyak, robek. Nah, ternyata robekan itu tuh berdampak panjang, Pak Gunawan. Sampai di usia dewasa, kita takut dekat dengan orang. Kalau nanti kita akan mengalami kekecewaan yang serupa. Kita takut percaya pada orang. Nanti takut kepercayaan itu disalahgunakan dan kita akan dilukai lagi. Nah, akhirnya kita selalu berjaga-jaga. Tidak berani membangun keintiman dengan sesama kita. Ya Pak Paul, kalau yang tadi contoh-contohnya adalah masa lalu yang kelam ini, yang kurang menyenangkan itu Pak Paul. Bagaimana kalau masa lalunya itu justru sesuatu yang menyenangkan dia, atau ya dia dimanja misalnya, dicukupi segala kebutuhannya itu, tapi tidak memperoleh kasih sayang yang betul gitu Pak Paul. Sudah tentu kalau masa lalu kita itu masa lalu yang positif ya Pak Gunawan, masa lalu positif itu akan berdampak positif dalam hidup kita. Sehingga meskipun kita mengalami pengalaman yang buruk di masa sekarang, kita cenderung nomor satu melihat masalah atau pengalaman yang buruk itu secara proporsional. Tepat sasaran, tepat ukuran. Kita nggak melebihkannya atau mengurangkannya. Pas gitu. Dan bahkan ada kecenderungan kita itu tuh tetap mau melihat aspek positifnya. Kita nggak terpaku pada aspek negatifnya. Tapi sebaliknya kalau masa lalu kita buruk, bukan saja kita gagal melihat masalah secara proporsional, cenderungnya melebih-lebihkan yang negatifnya ya. Kita juga cenderungnya tuh memang nggak bisa melihat apapun yang baik, apapun yang positif. Terus terpaku pada yang negatifnya saja. Nah, itu sebabnya ya kita sekali lagi ya harus berani melihat ke belakang lubang apa yang kita miliki. Nah, tentang lubang ini satu hal yang ingin saya juga munculkan adalah tentang keinginan Pak Gunawan ya. Sebab lubang itu tuh melahirkan keinginan. Misalnya, kalau lubang kita ketidakberdayaan, kita sering mengalami pemukulan, penyiksaan, dan kita nggak berdaya, maka besar kemungkinan kita itu tuh akan mempunyai keinginan untuk berkuasa. Kita nggak mau mengalami lagi tuh peristiwa di mana kita diinjak-injak dengan semena-mena. Atau kalau kita disakiti ya, maka keinginan kita bahkan setelah dewasa balas menyakiti. Maka kalau orang berbuat sesuatu aja kepada kita yang sedikit aja, kita udah marah, kita mau langsung balas ya. Atau kalau lubang kita penolakan, dulu kita sering ditolak, maka sekarang kita inginnya itu disukai dan diterima. Nah, ini kita mesti hati-hati ya. Karena apa? Karena keinginan-keinginan itu tuh bisa digunakan sebagai tempat masuknya serangan iblis. Iblis tahu itu yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, maka dia akan bisa langsung memasukinya. Ya, karena kita ingin diterima, ya, ingin dikasihi, karena dulu sering mengalami penolakan. Nah, akhirnya kita lemah. Pokoknya kalau orang menyodorkan sedikit cinta, kita udah rela aja dah ikut dia, menikah dengan dia tanpa pertimbangan, ya, langsung bisa aja dah mengambil keputusan menikah dengan seketika, akhirnya membuahkan masalah yang berkepanjangan. Jadi berhati-hati dengan keinginan itu. Namun Pak Gunawan, saya juga ingin mengingatkan para pendengar kita tentang peranan Tuhan dalam hal semua ini. Sebab kita bisa melihat dalam kasusnya Yefta dan Musa, Tuhan tetap memakai mereka. Ternyata masa lalu kita yang buruk tidak menghalangi Tuhan untuk memanggil dan memakai kita. Dengan kata lain, kalau sampai kita dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan melayaninya, kita jangan juga mencari-cari alasan. Oh, pasti karena saya itu tuh fasih lidah, maka Tuhan pakai saya. Oh ya, karena saya cerdas, makanya saya dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang lain yang juga kaum intelektual misalkan dan sebagainya. Hati-hati, jangan kita mulai mendasari panggilan kita atau
alasan Tuhan memilih kita pada diri kita. Ada sesuatu yang baik yang kita ditawarkan pada Tuhan. Tidak. Tentang Yeftah, apa yang bisa Yeftah banggakan? Tidak ada. Memang Tuhan memilihnya. Jadi benar-benar ya, panggilan Tuhan menyelamatkan kita dan memakai kita, itu sepenuhnya anugerah. Kita nggak boleh mencari-cari penyebabnya pada diri sendiri. Ya, tapi memang kalau kita melihat juga para rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus juga punya latar belakang yang tidak semuanya baik gitu ya Pak Paul ya? Betul sekali, masing-masing memang mempunyai ya masa lalunya atau perangai-perangai yang tidak positif, betul. Ya, dan itu masih tetap ada, sekalipun mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun itu masih tetap kelihatan gitu Pak Paul ya? Jelas, seperti Yohanes penuh dengan kemarahan masih tetap ada. Petrus sangat impulsif sekali, betul. Pak Paul, bagaimana dengan Maria Magdalena itu Pak Paul? Sebagai tokoh perempuan gitu ya, yang juga punya latar belakang yang kurang baik ya saya rasa. Nah, di situ kita sekali lagi melihat Tuhan memang tidak memanggil kita atas dasar kebaikan pada diri kita. Apa adanya Tuhan pakai, Tuhan panggil. Apa yang bisa dibanggakan oleh Maria Magdalena? Tidak ada. Tapi yang jelas adalah dia mencintai Tuhan. Kenapa dia mencintai Tuhan? Dia tahu Tuhan mencintainya. Tuhan mengasihinya apa adanya. Dengan segala kelemahan, dengan segala masa lalunya yang kurang baik itu. Namun dalam perjalanannya, kita tetap harus waspada. Ya, tadi saya sudah singgung tentang lubang yang melahirkan keinginannya supaya kita misalkan dulu tidak berdaya, sekarang menjadi berdaya, kita menekankan kuasa dan sebagainya. Nah, lubang itu juga bisa melahirkan kelemahan, Pak Gunawan. Ibaratnya, kalau bagian tubuh kita pernah patah, kaki misalnya pernah patah, bagian itu menjadi bagian yang rawan untuk patah kembali. Lemah bagian itu. Nah, kita mesti menyadari di mana terdapat lubang dalam hidup kita, disitulah kita akan bisa dijatuhkan oleh iblis, karena disitulah daya tahan kita paling lemah. Misalnya nih ya, kelemahan dalam hal seks, kemarahan, uang, kuasa. Dalam hal seperti itu tuh kita seolah-olah lumpuh, tidak memiliki daya tahan atau daya juang untuk mengalahkan godaan di situ. Jadi kita mesti berhati-hati. Kalau kita mempunyai masa lalu tertentu yang memang tidak baik, tidak positif, jagalah. Jauhkan diri dari pencobaan. Jangan mendekat-dekati pencobaan. Karena apa? Disitulah kita sangat lemah. Kita mudah sekali jatuh lagi. Pak Paul, apakah ada orang yang tidak menyadari masa lalunya? Jadi bukan dia tidak mau mengakui Pak Paul ya. Tetapi dia memang tidak menyadari karena mungkin masih terlalu kecil waktu itu, dia belum tahu betul. Lalu itu berpengaruh kepada masa sekarangnya itu, apa ada yang seperti itu Pak? Sudah tentu ada, meskipun kita tidak mengingatnya, tapi masa lalu itu tetap bisa. Sebagai contoh nih Pak Gunawan ya, ada orang yang nggak tahu kenapa tuh sangat takut dengan air, dan dia nggak pernah menyadari penyebabnya. Nah, misalkan setelah menjalani terapi yang mendalam dan berkepanjangan, akhirnya muncullah ingatan tersebut. Waktu dia kecil, dia sering sekali dilelapkan misalkan di bak mandi. Waktu dia dimandikan oleh orang tuanya, karena orang tuanya kurang sabar, jadi anak itu tuh sering dilelapkan dan harus kehabisan napas. Sehingga tatkala dia besar, dia sangat takut mandi. Tapi itu peristiwa terjadi di bawah usia 3 tahun. Sehingga dia tidak lagi mengingatnya karena terlalu kecil. Namun, ketakutan terhadap air itu sudah terbentuk di dalam dirinya. Karena memang manusia mempunyai insting survival, insting untuk bertahan dalam hidup. Tatkala kecil pun sudah ada insting itu. Maka waktu dia harus dilelapkan seperti itu, dan dia ingin bertahan hidup, dia berusaha menghindar dari air. Nah, dalam pertolongan terapi, barulah disadarinya, oh ini dia penyebabnya nih. Nah, kalau dia sudah menyadari, dia akan lebih bisa mengendalikan reaksi dari pengalaman masa lalu itu pada dirinya sekarang ini. Ya, berarti kalau ada sesuatu yang
buat dia janggal di dalam kehidupannya, sebenarnya dia harus berkonsultasi Pak Paul ya, untuk mencari penyebabnya yang kemungkinan besar terkait dengan masa lalunya gitu. Betul, meskipun ya dia mungkin nggak merasa ada apa-apa, tapi kalau ada hal-hal yang janggal yang dilakukannya atau yang dirasakannya, ada orang yang takut dengan kegelapan, nggak merasa aman dalam kegelapan, ada yang kalau udah sore kok rasanya cemas, sedih, nggak tahu kenapa kok kalau sore rasanya tuh perasaan itu tuh jatuh sekali. Nah, kemungkinan besar memang ada penyebabnya di masa lampau. Ya Pak Paul, terkait dengan perbincangan kita ini, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Di 2 Korintus pasal 12, Rasul Paulus membagikan pergumulannya Pak Gunawan. Dia manusia seperti kita, ada kelemahan yang juga harus ditanggungnya. Dan dia berkata, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus menegaskan, kuasa Tuhan akan turun dan dinyatakan dengan sangat jelas di dalam kelemahan. Artinya, kelemahan yang kita bawa ke kaki Kristus, Pak Gunawan. Apa adanya. Minta pertolongannya. Di dalam kelemahan yang kita bawa kepada Kristus, Tuhan datang, Tuhan menolong, dan menggunakan kelemahan itu untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Ya memang kalau kita melihat surat-surat Rasul Paulus itu seringkali dia juga tidak merasa malu untuk mengungkapkan masa lalunya yang begitu kelam, bahwa dia seorang yang paling berdosa, dia katakan dan sebagainya, tetapi itu dia terima kehidupan saat ini itu sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa justru Pak Paul ya. Tepat sekali Pak Gunawan. Ya Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bayang-bayang masa lalu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.